Alkisah pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yatim piatu bernama Malim Deman. Demi menyambung hidup, ia sehari-hari membanting tulang di ladang milik pamannya yang terletak di pinggir hutan. Di dekat ladang tersebut, tinggallah seorang janda tua yang baik hati bernama Mandeh Rubiah. Malam itu, rembulan bersinar redup mengiringi lelah sang pemuda. Belum istirahat, Lim. Ini Mande bawakan makanan. Jangan kerja terus, nanti badanmu rontok. Mande, tanggung sedikit lagi, Mak. Terima kasih ya, Mande selalu repot-repot begini. Padahal hamba cuma numpang kerja di ladang paman. Sudahlah, kau ini seperti anakku sendiri. Makanlah dulu, Mande tungguin di pondok ya. Sangka kala malam kian larut. Rasa haus yang teramat sangat menuntun langkah Malim Deman menuju pondok Mandeh Rubiah. Namun, langkah kakinya mendadak terhenti di pekarangan. Sayup-sayup, sebuah keriuhan yang tak biasa terdengar dari balik rimbunnya semak di dekat kolam. Suara siapa itu? Ramai sekali. Tidak mungkin orang kampung berani main di kolam belakang pondok Mandeh malam-malam begini. Astaga, 7 bidadari, cantik sekali. Kulit mereka seperti bercahaya, dan itu selendang mereka diletakkan begitu saja. Ketika fajar hampir menyingsing, 6 bidadari bergegas terbang kembali ke kayangan, meninggalkan sang adik, si bidadari bungsu, yang terkulai lemas meratapi nasibnya karena selendang kesayangannya telah raib. Di tengah tangis itulah, Malim Deman muncul membawa kepura-puraan. Kakak, tunggu, selendangku tidak ada. Bagaimana hamba bisa pulang ke kayangan? Wahai putri, kenapa menangis sendirian di tempat sunyi begini? Tuan, selendang hamba hilang. Hamba tidak bisa kembali. Tolonglah hamba. Jangan sedih, daripada di sini sendirian, ikutlah ke rumah Mandeh Rubiah. Kamu bisa tinggal bersama kami di sana. Waktu pun bergulir, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka hingga akhirnya bersanding di pelaminan. Mandeh Rubiah pun mengangkat sang putri menjadi anaknya. Kebahagiaan mereka kian lengkap dengan lahirnya seorang putra tampan bernama Sultan Duano. Namun malang, indahnya pernikahan itu perlahan sirna ketika Malim Deman mulai terbuai oleh hitamnya dunia perjudian. Mau pergi lagi, Kanda? Sudah berapa hari Kanda tidak pulang? Berhentilah main judi itu. Kanda, lihat anakmu, Sultan Duano. Dia butuh ayahnya. Kamu tidak mengerti. Kanda pergi sebentar saja. Siapa tahu kali ini beruntung. Kanda tidak pernah dengar nasihat hamba. Hamba lelah. Kanda, hati hamba rasanya pingin pulang saja kalau begini terus. Sudahlah, jangan menangis terus. Kanda pergi dulu. Kesabaran seorang istri ada batasnya. Di tengah rasa rindu akan rumah asalnya di kayangan, sang putri tak sengaja menemukan seberkas kain tersembunyi saat sedang mengemas barang. Rahasia masa lalu itu akhirnya terbongkar. Dengan sisa harapan terakhir, ia mengutus seorang warga demi menguji hati suaminya. Loh, ini kan selendang hamba. Jadi selama ini Malim yang menyembunyikannya. Tolong, cari Malim di tempat judi. Katakan padanya, kalau dia masih ingin melihat anak dan istrinya, dia harus pulang sekarang juga. Cepat! Maafkan ibu, Sultan Duano, ayahmu tidak memilih kita. Mari kita pulang ke kayangan. Peringatan telah diabaikan, dan waktu tak bisa diputar kembali. Malim Deman melangkah pulang dengan langkah gontai setelah penat bertaruh. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu ia akan mendapati rumahnya telah kehilangan seluruh cahayanya. Sultan, Kanda pulang. Kenapa rumah sepi sekali?
mereka benar-benar pergi. Selendang itu juga sudah tidak ada. Bodohnya Kanda, karena judi, Kanda kehilangan segalanya. Istriku, anakku, maafkan Kanda. Nasi telah menjadi bubur. Penyesalan Malim Deman menggaung di dalam rumah yang kosong, seiring perginya anak dan istri kembali ke negeri di atas awan. Dan kisah ini menjadi peringatan bahwa apa yang didapat dari sebuah kebohongan akan hilang karena sebuah kelalaian.